Untuk menghitung smoothing eksponensial ganda atau SEG, kita sebut saja SEG. SEG itu adalah pertama adalah menghitung aksen pertama atau peramalan pada SEG pertama pada waktu sekarang T di sini adalah waktu 0. Saya gunakan untuk April waktu untuk uji cobanya. Jadi 0. Jadi nanti karena sekarang ST, maka FT plus M ini kita andaikan bulan September, maka FT 0 ditambah dengan M tambah 5 seperti itu. Jadi sama dengan untuk SEG pertama, alfa dikali dengan data aktual ditambah dengan pengurangan 1 dikurangi dengan alfa, dan dikali lagi ini dengan data MA. Kenapa ini sama ST action? Ya karena ST action ini kan untuk MA, sedangkan yang ini adalah untuk SEG. MA moving average ini kenapa enggak SEG? Karena kalau ini SEG maka akan terjadi perhitungan secara looping dan ini tidak akan mendapatkan hasil. Oleh karena itu ini saya tulis di sini MA X action 1. Nah, kemudian di sini nanti juga X action 1 tapi sini X action 2. Karena di dalam perhitungan yang di belakang ini adalah X action sebelumnya, X action 1 dan X action 2. Lain saja untuk menghitung ini S action 1T yang dimaksud adalah ini X action 1T. Jadi kita tulis saja di sini X action ST, kemudian action 1 itu sama dengan alfa. Sebentar, ini anunya belum dihitung dulu. Untuk menghitungnya untuk MA itu harus mulai dari MA-1, karena kalau menghitung dari 0 maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu sama dengan ini sum ya, jumlah dari dua bulan ini kemudian dibagi dengan rata-rata 2. Nah, untuk moving average tinggal ditarik saja karena pada dasarnya ini juga akan terus mengikuti 2 bagi ya, seperti itu. Di sini sudah dapatkan moving average ST-1. ST-1 sudah didapatkan. Kemudian kita menghitung pada ST sekarang yang asli ini. Jadi di sini adalah perhitungannya, kita dalam kurung ini konstanta ya. Kemudian ini kalau umpamanya dilanjut sampai di bawah bisa dikunci, tapi saya tidak kasih kunci karena ini hanya untuk menghitung satu satu waktu saja, nanti tinggal dihitung pada FTM-nya. Ini adalah data untuk perhitungan buat satu periode. Bahkan ini bisa untuk menghitung pada peramalan pada selanjutnya. Contohnya ini ST6, 7, 8, 9, 10 bisa hanya dengan perhitungan satu kali perhitungan dengan metode ini. Namun untuk menguji dengan MSE ataupun metode pengujian lainnya, maka harus dihitung juga semuanya, karena nanti akan dicek mana yang paling errornya paling terkecil dan nanti akan dipilih oleh alfa yang mana. Di dalam metode algoritma kan akan ada perputaran. Perputaran itu sebenarnya adalah alfa. Nilai alfa dari SEG itu adalah 0,1, 0,2 hingga 0,9. Jadi ada sekitar 9 kali perulangan, dan lebih itu juga ada perulangan pada MA. Jadi serba mengulang. Jadi untuk memahami pada programnya memang saya kira butuh waktu yang sangat lumayan. Ini tadi adalah alfa, kemudian dikali dengan ST action. Ya, ini ST action ini sebenarnya adalah ini ya awalnya. Ini adalah XT. XT ini adalah data aktual sekarang. Ya, ST sekarang. Kemudian
tutup lagi kurungnya, ditambah dengan 1 dikurang, ya ini kita tambah ini kurungnya, 1 dikurang dengan alfa, kemudian tutup kali dengan S aksen T plus 1, tapi sini X aksennya, jadi dikali dengan S aksen T min 1 di sini. Oke, kemudian tinggal ditutup kurungnya dan enter. Ini adalah hasil dari ST. Bisa lihat di sini, ST aksennya adalah 3,55. Kemudian kita menghitung pada ST aksen 2. Aksen 2 ini untuk menghitungnya ini nggak bisa pada sekarang ya, karena T-nya ini adalah T yang sebelumnya, bukan T yang sekarang. T yang sesudahnya, bukan T yang sekarang. Maka kita ambil aja untuk sekarang ST-nya sekarang di sini. Karena pada dasarnya untuk menghitung ini diperlukan perulangan. Untuk masalah periode T ini memang agak membingungkan. Tapi yang jelasnya untuk yang kedua ini menghitungnya harus di setelahnya. Karena apabila menghitungnya di sini, di daerah sekarang pada saat menghitung SEG pertama, maka nanti akan perkaliannya akan 0 di sini, tidak ada. Kecuali di sini ada kita tambah ngawur-awuran, contohnya samakan dengan ini boleh saja. Cuman tentunya dalam pengujian nanti akan tidak stabil seperti itu. Jadi saya pilih di sini ST plus 1 ini ya, kita ubah jadi ST plus 1 aksen gitu. ST plus 1 aksen sama dengan konstan ini sama dengan sama dengan alfa dikali dengan ST aksen. ST1 aksen dikali dengan ini. Oh ya, ini lupa konstantanya belum tak kasih. Oke, ini dalam kurung ya, dalam kurung konstanta dikali dengan S T aksen 1 T tambah 1 sebenarnya, tapi sini kita anggap saja ST gitu ya. Kemudian ini tutup kurung dan ditambah dengan tutup kurung ditambah dengan dalam kurung, tambahkan kurungnya 1 dikurangi dengan alfa, kemudian ini kok ngomong ya. Nah, kemudian tutup kurung dan dikalikan dengan ST aksen 2. Nah, ini dia. Aksen T kurang 1, aksen 2 T kurang 1. Ini kan kita anggap saja T ya. Jadi ini kayaknya T tambah 1 kurang 1. Maka sama saja dengan hasilnya ini. T ST sekarang dikalikan ini, kemudian tutup kurung dan enter. Oke, untuk ST aksen kita sudah dapatkan, ST sudah dapatkan. Kemudian melanjut ke perhitungan untuk mencari scope, dan ini untuk mencari konstanta. Nah, untuk mencari tersebut maka kita tinggal masukkan rumusnya. Untuk scope kita taruh sini ya, kita hitungnya. Scope-nya itu sama dengan dalam kurung, kemudian alfa, kemudian dibagi dalam kurung 1 kurangi alfa, kemudian tutup kurung. Nah, ini dikali, kemudian di dalam kurung ini ST aksen ini ya, yang kalau yang di sini yang untuk mencari scope dengan yang cari konstanta ini di sini anunya. Setelah ada S aksen sama S2 aksen X aksen 2 yang